Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya JP Lestari dari Pendidikan Matematika 5A UIN Wali Songo Semarang. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai fungsi produksi pada mata kuliah Matematika Ekonomi. Fungsi produksi. Produksi adalah proses penggabungan atau pengombinasian faktor produksi yang mengubahnya menjadi barang atau jasa. Sedangkan fungsi produksi sendiri yaitu hubungan antara jumlah output yang dihasilkan dan kombinasi jumlah input yang digunakan. Penggunaan input untuk menghasilkan output perusahaan pada umumnya dapat dirumuskan yaitu P sama dengan F, TK, M, SDA, dan T. Dengan TK merupakan tenaga kerja, M merupakan modal, dan SDA merupakan sumber daya alam, dan T merupakan teknologi. Pada fungsi produksi ada fungsi produksi satu input, satu output, yaitu fungsi produksi yang menggambarkan hubungan antara satu input, yaitu tenaga kerja, dan satu output atau satu produk. Secara sistematis, fungsi produksi satu input, satu output dapat dirumuskan yaitu P yang merupakan output sama dengan F X1 yang merupakan input variabel dan X2, X3, dan X4 merupakan input tetap. Interpretasi dari rumus ini adalah jumlah output atau P perusahaan akan ditentukan oleh jumlah tenaga kerja yang digunakan, yaitu X1. Sedangkan faktor-faktor yang lainnya seperti modal, sumber daya alam, dan teknologi dalam hal ini tidak mengalami perubahan alias tetap. Sehingga rumusnya menjadi P sama dengan Fx. Fungsi produk total dari tenaga kerja akan diperoleh fungsi produksi marginal dan fungsi produksi rata-rata. Fungsi produksi marginal adalah hubungan matematis yang menggambarkan pertambahan jumlah output yang disebabkan oleh adanya pertambahan input tenaga kerja yang digunakan. Dalam artian, produk dari tenaga kerja yaitu tambahan produk total sebagai akibat adanya tambahan satu unit tenaga kerja. Sehingga rumus dari produk marginal yaitu MP sama dengan P aksen sama dengan delta P per delta X. Karena fungsi produk total yang non-linear pada umumnya berbentuk fungsi kubik, maka fungsi produk marginalnya akan berbentuk fungsi kuadrat karena fungsi produksi marginal merupakan turunan dari produk total. Nah, kurva pada produk marginal selalu mencapai nilai ekstrimnya. Dalam hal ini nilai maksimum tepat pada saat kurva produk total atau P-nya berada pada posisi titik beloknya. Kedudukan ini mencerminkan berlakunya hukum tambahan hasil yang semakin berkurang atau the law of the diminishing return, yaitu merupakan sebuah hukum dalam ekonomi yang menjelaskan tentang proporsi input yang tepat untuk mendapatkan output yang maksimal. Teori ini menjelaskan bahwa ketika input yang kita miliki melebihi kapasitas produksi dari input, maka return pendapatan kita akan semakin menurun, sehingga produk total menurun bersamaan produk marginal menjadi negatif. Untuk fungsi produksi rata-rata adalah hubungan matematis yang menggambarkan rata-rata jumlah output yang dihasilkan oleh setiap perubahan input tenaga kerja yang digunakan. Maksudnya, produk rata-rata yaitu produk total dibagi dengan jumlah tenaga kerja yang digunakan.
Sehingga rumus dari produk rata-rata yaitu AP sama dengan P per X. Hubungan dari produk total, produk marginal, dan produk rata-rata secara grafik yaitu kurva produk total P mencapai titik puncaknya ketika kurva produk marginal atau MP-nya itu sama dengan 0. Sedangkan MP mencapai puncaknya ketika tepat pada posisi titik belok kurva P. Lalu pada posisi maksimum AP, maka kurva MP dan kurva AP akan berpotongan. Itulah hubungan dari ketiga produknya. Nah, di sini ada contoh soal yaitu fungsi produksi yang dihadapi oleh seorang produsen ditunjukkan oleh P sama dengan 9x kuadrat min x pangkat 3. Bentuklah persamaan produk rata-ratanya serta hitunglah total dan produk rata-rata tersebut jika digunakan masukan sebanyak 6 unit. Berapa produk marginalnya jika masukan yang digunakan ditambah 1 unit? Jadi kita di sini akan mencari produk rata-ratanya dan mencari produk marginalnya. Karena diketahui P sama dengan 9x kuadrat min x pangkat 3, maka AP-nya 9x min x kuadrat karena merupakan turunan atau P per X. Untuk X sama dengan 6 yaitu P dengan X-nya 6 sehingga didapatkan yaitu 108. Untuk AP-nya didapatkan 18. Lalu pada produk marginalnya ditambah 1 unit sehingga X-nya nantinya ditambah 1 unit. Didapatkan X-nya 7 dan maka marginal produk marginalnya didapatkan negatif 10. Maka produk marginal negatif berarti masukan tambahan yang digunakan justru mengurangi hasil produksinya. Untuk latihan soal bisa dikerjakan. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.